Kamu ini makhluk ilahi yang sanggup memiliki lebih dari satu pengalaman pada waktu yang sama dan mampu membagi dirimu sendiri ke dalam diri yang berbeda selagi kamu memilihnya. Kamu dapat menjalani kehidupan yang sama berkali-kali dalam cara yang berbeda-beda. Sebagaimana yang tadi kujelaskan. Dan kamu juga bisa menjalani kehidupan pada waktu yang berbeda pada kesinambungan itu. Jadi sementara kamu menjadi dirimu di sini pada saat ini, kamu juga bisa dan pernah menjadi beberapa dirimu yang lain dalam waktu-waktu dan tempat-tempat yang lain. Ketahuilah ini, kamu ini adalah suatu makhluk proporsi ilahi yang tidak terbatas. Sebagian dirimu itu memilih untuk mengenal dirimu sendiri sebagaimana identitas yang kamu alami saat ini. Namun ini sama sekali bukan batasan dari jati dirimu itu, walaupun kamu mengiranya demikian. Mengapa? Kamu harus mengira demikian. Atau kamu tidak sanggup melakukan apa yang kamu tentukan untuk kamu lakukan dalam hidupmu. Kamu sedang menggunakan semua kehidupan, seluruhnya dari begitu banyak kehidupan, untuk menjadi dan memutuskan siapa dirimu yang sesungguhnya. Memilih sekaligus menciptakan siapa dirimu yang sesungguhnya, untuk mengalami dan memenuhi gagasan yang sekarang tentang dirimu sendiri. Kamu berada dalam saat penciptaan diri yang abadi dan pemenuhan diri melalui proses ekspresi diri. Kamu telah menarik orang, peristiwa, dan situasi kehidupan kepadamu sebagai sarana yang dengannya kamu membentuk versi teragung dan visi terbesar yang pernah kamu miliki tentang dirimu sendiri. Proses penciptaan dan penciptaan kembali ini berlanjut terus, tak pernah berkesudahan dan berlapis-lapis. Semuanya itu sedang terjadi sekarang juga dan pada banyak tahap. Dalam realitas yang linear itu, kamu hanya melihat pengalaman sebagai masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kamu bayangkan bahwa kamu hanya memiliki satu kehidupan, atau boleh jadi banyak kehidupan. Namun pastilah hanya satu saja pada satu saat. Tapi bagaimana seandainya waktu itu tidak ada? Maka kamu akan menjalani semua kehidupanmu itu sekaligus. Kamu sedang menjalani kehidupan ini, kehidupan yang baru kamu wujudkan sekarang ini, dalam masa lalumu, masa sekarangmu, masa depanmu, semuanya sekaligus.
Pernahkah kamu mengalami pertanda aneh tentang peristiwa di masa depan yang begitu kuatnya hingga membuatmu memalingkan wajahmu? Dalam bahasamu, kamu menyebutnya firasat. Dari sudut pandangku, itu cuma kesadaran tentang sesuatu yang tiba-tiba kamu alami dalam masa depanmu itu. Masa depanmu itu sedang berkata, "Hei, ini tidak menyenangkan ya. Jangan lakukan itu." Kamu juga sedang menjalani kehidupan yang lain. Apa yang kamu sebut kehidupan masa lampau, begitu juga yang sekarang. Walaupun kamu mengalami semua itu sebagaimana yang pernah terjadi dalam masa lalumu. Jika kamu sungguh mengalami semuanya, akan sulit sekali bagimu untuk memainkan permainan kehidupanmu ini seandainya kamu memiliki kesadaran penuh tentang apa yang sedang terjadi. Bahkan deskripsi yang ditawarkan di sini tidak dapat memberikan itu kepadamu. Seandainya bisa, maka permainanmu itu sudah berakhir. Prosesnya bergantung pada proses yang sedang dirampungkan. Seperti apa adanya, termasuk kurangnya seluruh kesadaranmu itu pada tahap ini. Jadi, syukuri proses itu dan terimalah sebagai karunia terbesar dari Sang Pencipta terbaik. Rangkullah proses itu dan bergeraklah melewatinya disertai rasa damai serta kebijaksanaan dan kegembiraan. Gunakan proses itu, lalu ubahlah dari sesuatu yang kamu pikul menjadi sesuatu yang kamu lakukan sebagai sarana penciptaan pengalaman yang paling mengagumkan dari seluruh waktu, yaitu pemenuhan diri ilahimu. Bagaimana caranya? Bagaimana aku dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya? Jangan sia-siakan peristiwa yang amat berharga ini. Realitasmu saat ini dengan berupaya menyibak rahasia-rahasia kehidupan. Rahasia-rahasia itu menjadi rahasia karena suatu alasan. Serahkan kepada Tuhan manfaat dari rasa ragu. Jalani peristiwamu sekarang bagi tujuan tertinggi. Penciptaan dan ekspresi tentang siapa dirimu yang sesungguhnya. Putuskan siapa dirimu. Kamu ingin menjadi siapa? Lalu lakukan segalanya sebatas kemampuanmu untuk menjadi orang seperti itu. Gunakan apa yang pernah kukatakan kepadamu tentang waktu sebagai kerangka. Dalam pemahamanmu yang terbatas itu, yang di atasnya kamu menempatkan konstruksi ide-idemu yang paling besar. Jika sebuah kesan datang kepadamu tentang masa depan, hormatilah hal itu.
Jika kamu memperoleh ide tentang kehidupan masa lampau, lihatlah apakah hal itu memiliki manfaat untukmu. Jangan mengabaikannya. Yang paling penting, jika ada cara yang kamu ketahui untuk menciptakan, menunjukkan, mengungkapkan, dan mengalami diri ilahi yang jauh lebih mulia di tempat ini, sekarang ini, ikutilah cara itu. Dan suatu jalan akan dibukakan bagimu, karena kamu telah memintanya. Tanda permintaanmu karena kamu tidak mampu mewujudkannya. Sekarang juga di hadapan matamu, tanpa membuka pikiran, membuka hati dan jiwa yang siap untuk tahu. Demikian pula akan terjadi kepada mereka yang pada saat ini sedang mendengarkan. Karena mereka juga ikut menciptakannya. Bagaimana lagi mereka bisa mengalaminya sekarang? Setiap orang sedang menciptakan segala sesuatu yang sedang dialami pada saat ini, yaitu cara lain untuk mengatakan bahwa akulah yang menciptakan segala sesuatu yang sedang dialami ini. Karena aku adalah setiap orang. Sudahkah terlihat simetri itu di matamu? Apakah kamu sedang melihat kesempurnaan itu? Semuanya itu mengandung kebenaran tunggal. Hanya ada satu kata,